Karena setelah kita melihat deflasi di beberapa bulan di tahun ini, lalu kita melihat ini sudah mulai berganti menjadi inflasi. Bahkan di November ini kita lihat inflasinya secara year on year ini sudah di 1,55% begitu. Anda lihat apa ya menjadi tren inflasi saat ini? Apalagi kalau tadi disampaikan oleh BPS ini beberapa komoditas pendukung inflasinya salah satunya adalah emas dan juga minyak goreng. Iya, saya melihat pertama ini inflasi kita sudah terlalu rendah ya, dan bahkan kalau kita lihat trajektorinya dalam beberapa bulan terakhir, bulan yang lalu 1,71%, bulan sebelumnya 1,8%, sekarang 1,55%. Dan ini artinya demand kita sedang sluggish ya. Jadi ini kan menggambarkan sebuah kekuatan demand ya. Nah, memang ada beberapa anggapan juga kalau ingin melihat betul-betul demand adalah melihatnya dari sisi core inflation. Nah, komponen inflasi inti memang itu meningkat ya. Tetapi kalau kita lihat trajektori peningkatannya itu berkorelasi positif juga dengan peningkatan harga emas. Nah, itu juga kalau kita lihat ya dalam beberapa bulan terakhir ya, baru 2 bulan terakhir ini month to month inflation itu masuk ke zona positif ya 0,8% bulan lalu, dan bulan ini month to month-nya 0,3% ya setelah kemudian mengakhiri periode deflasi 5 bulan berturut-turut sebelumnya. Tetapi ingat bahwa yang kemudian memacu 0,08% dan juga 0,3% di 2 bulan terakhir, artinya inflasi ya, itu adalah emas. Nah, kalau kita lihat lagi, emas itu bukan komponen yang kemudian menunjukkan perbaikan demand. Emas itu adalah kemudian komponen yang kemudian dijadikan sebagai komoditas hindar resiko di jangka pendek. Orang-orang ketika melihat adanya tantangan di jangka pendek, maka dia akan pindah ke instrumen yang tenornya karakter tenornya lebih di jangka menengah panjang atau bisa menjanjikan semacam ketahanan ya di jangka pendek. Nah, ini makanya mereka juga pindah ke emas, komoditas emas, dan juga kalau kita lihat di pasar keuangan itu masuk ke fixed income market. Nah, makanya saya melihat ini bukan adalah tandanya dari demand yang meningkat, tetapi ya justru karena risiko yang semakin meningkat. Dan kalau kita lihat lagi dari komponen inflasinya, berarti ya ini memang tanda-tanda bahwa demand kita bukannya semakin membaik, malah semakin turun. Dan ini inline dengan apa yang kita lihat kemarin, pertumbuhan ekonomi kuartal 3 yang di bawah 5%. Dan bahkan dengan tren ini, kecenderungan ini, saya juga akan melihat bahwa di kuartal keempat ini, pertumbuhan ekonomi kita tidak akan mencapai 5% lagi. Dan pagi ini kan diumumkan juga ya, selain inflasi, ada Purchasing Manager Index in Manufacturing. Itu sudah 5 bulan berturut-turut berada di bawah 50, artinya ini kontraksi terus. Nah, ketika ada kontraksi di industri, akibatnya apa? Akibatnya itu juga terrefleksi di demand. Kenapa? Karena penciptaan lapangan kerja kan semakin terbatas gitu kan di sektor formal. Dan kita melihat ini korelasinya cukup positif ya dengan adanya demand yang sluggish, dan kita lihat bahwa inflasi yang juga terlalu rendah ini sebenarnya mengkhawatirkan. Nah, memang ada komponen-komponen volatile food seperti misalnya bawang merah, bawang putih ya, cabai. Nah, ini adalah komponen-komponen yang senantiasa ya kemudian mengakibatkan inflasi. Jadi itu sudah biasa saja, itu bukan betul-betul menggambarkan demand yang sesungguhnya. Kalau kita lihat lagi, bahkan ada beberapa komoditas yang juga deflasi. Tadi diumumkan juga beras deflasi karena memang ya sudah berkaitan dengan masa panen yang lebih awal dan juga masa panen yang tertunda sebelumnya. Jadi ini in between ya, di tengah-tengah, karena efek dari El Nino di tahun 2023 itu masa panen kan bergeser semua ya ke tengah ya. Biasanya di kuartal 1 itu kuartal 2 dan kuartal 3 masa panennya, sehingga kita bisa melihat ada deflasi di kelompok makanan yang juga lumayan. Meskipun tadi di kelompok makanan minuman dan juga tembakau juga meningkat ya. Cuma all in all kalau kita melihat dari data year on year inflation itu sudah terlalu rendah ya. Pemerintah perlu melakukan antisipasi-antisipasi yang cukup baik ya. Bahkan kalau kita melihat seharusnya kan di bulan Oktober menuju November menuju Desember ini harusnya kan inflasi kita agak meningkat ya. Kalau misalnya dari forecast kami harusnya itu sekitar 1,6 sampai 1,7% ya. Tetapi yang terjadi adalah 1,55%, artinya ini di bawah ya forecast kami. Kenapa kok bisa jatuh gitu? Nah, ini harus kemudian dicari dicari tahu masalahnya di mana. Kalau ya
hipotesis saya adalah ini karena memang demand-nya yang anjlok. Meskipun di bulan November dan Desember ini itu kan seharusnya sudah naik. Kenapa? Karena selain karena masa panen yang tertunda tadi sudah hampir habis ininya inventorinya. Yang kedua adalah ingat ini adalah tahun-tahun atau bulan-bulan politik. Bulan politik November dan Desember harusnya kemudian menggesa inflasi ya, terutama dari sisi volatile food juga dan juga core inflation yang seharusnya bisa jadi lebih tinggi. Tapi yang terjadi enggak. Nah, makanya dorongan dari sisi ekspansi fiskal dari sisi politik yaitu juga tidak terrefleksi gitu, di bulan November yang lalu ya. Dan juga kalau kita lihat pengeluaran KPU kan kalau tidak salah ada 28 triliun ya untuk pilkada ini dan itu sebenarnya lumayan tapi itu tidak kemudian terrefleksi ke angka inflasi yang meningkat juga. Nah, ini juga sebenarnya menjadi satu tanda-tanda alarm bahwa sebenarnya perekonomian kita ya berada dalam tahap yang stagnasi gitu, Mbak Anike. Baik, Mas Fitra, sebelumnya kita lihat ada deflasi dan kemudian sudah berganti ke inflasi meskipun memang masih rendah. Apakah ini artinya sebenarnya belum ada perbaikan daya beli masyarakat yang terlihat dari angka ini dan apakah upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sebenarnya belum membuahkan hasil untuk bisa menaikkan daya beli? Dan kalau kita lihat tadi salah satu komoditas pendorongnya adalah emas, apakah ini juga artinya ada kekhawatiran di antara masyarakat bahwa perekonomian ini akan semakin lemah ke depannya? Iya betul, Mbak Aneke, bahwa kecenderungan dalam 5 sampai 7 bulan terakhir, kalau kita melihat yang data mantuman ya, sebelum 2 bulan terakhir itu ada inflasi 0,08% dan juga 0,3% ya baru diumumkan tadi, tetapi 5 bulan sebelumnya, 5 bulan berturut-turut itu masuk di tren deflasi. Nah, masalahnya adalah kalau kita kemudian melihat lagi zoom in di karakter pembentuk inflasi mantuman di 2 bulan terakhir itu lebih banyak dari emas juga gitu kan selain memang kelompok makanan. Tadi juga sempat disampaikan oleh Kepala BPS. Nah, kalau emas ini dikeluarkan sebenarnya bulan lalu itu masih deflasi dan bulan sekarang meskipun tidak deflasi tapi inflasi mantumannya masih terlalu rendah gitu kan. Menurut saya itu antara 0,1% lah paling tinggi ya di bulan ini kalau kita mengeluarkan komponen emasnya. Begitu juga dengan core inflation. Core inflation itu harusnya juga masih di bawah 2% kalau kita mengeluarkan emas. Artinya betul memang ini tidak merefleksikan demand yang betul-betul naik tetapi juga lebih banyak disebabkan oleh prinsip hindar risiko oleh konsumen mengkonsumsi lebih banyak emas ya sebagai alat untuk investasi dan alat untuk lindung nilai di jangka pendek begitu kan bukan karena itu benar-benar menceritakan demand. Dan demand kenapa anjlok seperti ini? Karena ya kalau kita lihat industri kan semakin terbatas ya pergerakannya. Pertama karena dari sisi geliat atau konstelasi geopolitik yang menyebabkan demand global itu kemudian mengkerut gitu kan dan ini pada akhirnya kalau kita bicara potensi pasar itu semakin terbatas dan itu yang kemudian menyebabkan juga ya PMI kita anjlok. Begitu pula dengan dolar ya, dolar yang juga cukup signifikan nilainya bahkan terus menguat dalam beberapa bulan terakhir juga. Itu yang kemudian menyebabkan ongkos input produksi kita, terutama yang diimpor dari luar, itu menjadi lebih mahal. Dan oleh karena kita juga bisa melihat refleksinya, banyak juga industri yang terpaksa merumahkan ya labornya karena untuk mengkat ongkos produksi jangka pendek. Nah permasalahannya pemerintah juga baru mengumumkan ya UMP upah minimum 6,5%. Nah ini saya tidak tahu. Ini perlu dikaji lagi. Apakah kemudian akan membebani industri lagi? Tapi yang jelas ini sudah 5 bulan berturut-turut PMI kita anjlok di bawah 50 sudah terkontraksi dan oleh karenanya demand juga pasti anjlok karena ini pasti ada hubungannya. Orang kan bekerja misalnya di pabrik, orang bekerja di perusahaan-perusahaan. Nah, ketika perusahaan-perusahaan tidak mampu lagi untuk berproduksi karena memang tekanan dari sisi ongkos produksi, makanya banyak juga yang dirumahkan dan pada akhirnya mereka masuk ke sektor informal dan ketika masuk ke sektor informal, income mereka lebih terbatas gitu kan dan oleh karena itu terrefleksi oleh angka inflasi yang terlalu rendah ini gitu kan jadi memang ada Baik, sluggish in sisi demand. baik Mas Fitra.